Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyi Sabita Fairanisa. Saya mahasiswa tingkat 2 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dalam kesempatan ini dapat menyaksikan tayangan ini. Berbicaranya saya di sini, saya akan menyampaikan mengenai mengapa sih pendidikan itu sangat penting. Dalam hal menuntut ilmu, Allah pun menguji para malaikatnya. Nah, tentu saja bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki ilmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat saja yang tingkat penciptaannya sangat sempurna dibanding kita sebagai manusia yang biasa. Tentulah ilmu yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pun tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali apa yang telah diajarkan kepadanya. Kemudian kita sebagai manusia biasa, apakah kita telah memiliki ilmu? Apakah kita telah memiliki pengetahuan? Apakah kita telah berusaha untuk menuntut ilmu, untuk memiliki ilmu? Apakah kita telah berusaha untuk memiliki pengetahuan? Terus jikalau iya, apakah semua itu sudah cukup bagi kalian? Ilmu yang kalian miliki, pengetahuan yang kalian miliki? Jawaban saya tentu saya masih merasa tidak cukup. Mengapa? Karena banyak sekali dunia ini yang harus saya pelajari, yang harus saya ketahui seperti itu. Dalam menuntut ilmu adalah wajib bagi kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai umat muslim. Saya mengutip dari kitab Ta'limut Ta'lim yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardhoh, sebuah kewajiban, fardu bagi setiap muslim dan muslimat. Mengapa demikian? Mengapa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita sebagai manusia? Contoh kecil, ketika kita memiliki ilmu, kita dapat berpikir, kita dapat membedakan segala hal, baik itu dari segi positifnya, segi negatifnya, bagaimana fungsinya, apa kegunaan dari hal tersebut, apa kedudukan dari hal tersebut, dan apakah hal tersebut manfaat atau madaratkah bagi kita. Seperti itu. Kemudian menurut saya istilah pendidik dan istilah menuntut ilmu itu adalah sangat erat kaitannya. Mengapa? Saya mengibaratkan kalau menuntut ilmu adalah sebuah proses, sebuah jalan untuk kita mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah pendidikan. Dan pendidikan adalah suatu tujuan dari menuntut ilmu. Pendidikan adalah suatu tujuan dari menuntut ilmu dan sebagai wadah kita menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian saya akan menceritakan pengalaman saya selama hidup dalam bidang pendidikan tentunya. Pertama, pra-TK. Ketika sebelum TK itu saya dididik atau diajarkan oleh, tentunya bukan oleh saya, mengajarkan saya dari mulai berdiri, berbicara, berlari, berdoa, beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum masuk TK saya diajarkan untuk membaca Quran, membaca Iqra gitu. Jadi sebelum saya TK itu saya sudah bisa membaca Al-Quran karena orang tua saya mendidik. Karena orang tua saya itu berpikir pendidikan itu tidak perlu atau tidak harus melalui lembaga yang formal, karena dengan orang tua sendiri pun jika orang tuanya mampu maka didiklah anaknya, seperti itu kata ibu saya. Jadi alhamdulillah saya sebelum masuk TK saya sudah lancar membaca Al-Quran dengan bacaan tajwidnya, walaupun dengan tidak ilmu dengan
belum mengetahui ilmu tajwidnya seperti itu. Kemudian saya diajarkan membaca oleh ibu saya. Ya, saya masih ingat waktu itu diajarkan membaca menggunakan komputer dengan keyboard, saya ingat. Jadi A B C seperti itu. Tapi itu sangat menerap. Jadi di situ saya mengambil kesimpulan, oh ternyata pendidikan yang pertama yang paling penting adalah dari orang tua kita sendiri. Nah, kita sebagai calon orang tua kita harus menempuh pendidikan yang tinggi, bukan hanya untuk sebuah karir. Ya, walaupun kita butuh sebuah karir untuk menambah biaya hidup, tetapi pendidikan juga itu penting, khususnya bagi kita dan bagi anak kita yang nanti akan dididik oleh kita. Karena kita, khususnya kita wanita, itu adalah seorang pendidik pertama bagi anak kita. Ada dalam kutipan bahasa Arab, yakni al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Kemudian ketika memasuki TK, saya umur 6 tahun setengah atau sekitar 7 tahun, sekitar 6 tahun. Kemudian saya masuk SD dalam usia umur 7 tahun. Nah, saya SD normal ya, saya SD normal 6 tahun. Alhamdulillah, selama saya SD saya berranking atau berperingkat ke 1 berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Mengapa bisa demikian? Karena ketika itu saya sudah berpikir bahwa pendidikan itu penting. Saya sudah berpikir bahwa pendidikan itu penting jikalau saya tidak sekolah dengan sungguh-sungguh, jikalau saya tidak menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, kemudian apa yang saya lakukan di dunia ini selain beribadah? Seperti itu. Saya harus belajar, tentunya saya harus menuntut ilmu. Terus saya sangat posesif sekali dengan ranking 1. Jadi ketika saya tidak ranking 1, saya itu sangat sedih ya, tapi alhamdulillah sih saya ranking 1 terus. Kenapa saya harus ranking 1? Karena kalau jika saya tidak ranking 1, berarti sebuah proses menuntut ilmu saya tidak maksimal, berarti sebuah proses menuntut ilmu saya tidak sempurna seperti itu. Berarti hasilnya tidak memuaskan atau kurang memuaskan. Jadi saya ya seperti itu. Saya mengejar ranking 1. Alhamdulillah ketika SD saya menjuarai Olimpiade MIPA ya, walaupun hanya tingkat kecamatan. Kemudian saya mendapatkan beasiswa selama 2 tahun dari program Jam Sostek seperti itu. Jadi dengan pendidikan secara formal tersebut, saya juga dapat membantu meringankan biaya kedua orang tua saya. Dan saya masuk SMA, SMP, SMA. Saya tidak di sekolah umum, tapi saya memasuki pesantren. Kenapa? Karena kata kedua orang tua saya, pendidikan itu tidak hanya keduniawian saja yang harus ditempuh, tetapi harus juga menempuh dunia akhirat, itu seimbang. Jadi orang tua saya memasukkan saya ke dalam pesantren. Kemudian di pesantren saya mendapat pengalaman yang sangat banyak, mendapat pendidikan yang sangat banyak, dari mulai menyuci sendiri supaya saya dididik, supaya saya menjadi mandiri, makan sendiri, kemudian mengatur uang sendiri, belajar sendiri untuk diri saya sendiri, dan masih banyak hal yang lainnya. Kemudian habis itu saya berarti selama itu saya menjadi seorang peserta didik. Kemudian setelah SMA saya ditunjuk untuk menjadi pendidik. Selama 1 tahun saya mengabdi di pondok saya sendiri. Di situ saya transisi asalnya peserta didik menjadi pendidik. Di situ saya merasakan bagaimana posisi saya menjadi peserta didik yang menuntut ilmu, dan bagaimana saya menjadi seorang pendidik yang mengamalkan sebuah ilmu. Sangat beda gitu rasanya. Ini saya memasuki masa kuliah seperti sekarang. Saya memasuki universitas dengan jurusan pendidikan bahasa. Kenapa? Karena saya sangat tertarik dengan dunia pendidikan seperti itu. Jadi saya memilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian ketika saya memasuki dunia luar, yang asalnya saya dunia luar ketika masa TK, sebelum TK sampai masa SD, kemudian saya masuk pesantren selama 7 tahun, itu sebagaikan dalam sebuah wadah. Kemudian saya keluar dari pesantren, itu sebagaikan di luar wadah.
itu sangat beda. Ketika saya masuk pesantren itu kan rata-rata berarti orang semuanya mencari ilmu kan. Ketika saya keluar, saya dapat membedakan orang-orang yang mencolok dalam kurangnya mereka terdidik dalam hal kependidikan seperti itu. Karena kenapa saya bisa melihat perbedaan yang mencolok tersebut, karena saya berpegang teguh dalam ayat Al-Quran Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, yang yarfa'illah, yang berbunyi halikul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun wa innama yazakkaru ulul albab. Allah berfirman, katakanlah, apakah sama orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu, atau orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan? Kata Allah, katakanlah, apakah sama? Nah, sesungguhnya berkahlah bagi kalian yang memiliki ilmu, yang dapat menerima sebuah pelajaran. Kemudian saya bisa merasakan, kemudian menurut saya pendidikan itu bukan hanya sebuah proses mentransfer ilmu dari seorang pendidik kepada seorang peserta didik, tetapi pendidikan itu dapat kita rasakan, dapat yang kita dapatkan dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami seperti itu. Nah, yang kita bicarakan sebelumnya itu adalah pendidikan secara melalui proses pengalaman kehidupan. Kalau sekarang kita membicarakan pendidikan, proses pendidikan itu secara teori dan secara fakta. Nah, saya mengutip bersumberkan palaunputik.com. Di sana mengatakan catatan penting mengapa kita harus memiliki ilmu atau kita harus menuntut ilmu. Ada 4. Yang pertama, ilmu adalah sebuah cahaya dalam kegelapan, yang mana cahaya tersebut akan menerangi kehidupan kita, menuntut kepada jalan yang benar atau kepada jalan yang lurus. Kedua, menuntut ilmu itu tidak ada berbatas waktu dan tidak ada berbatas tempat. Yang ketiga, ilmu adalah alat untuk membuka kunci rahasia alam ini. Dengan apa? Membuka kunci ke rahasia kesuksesan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, hari ini, hari esok, ataupun di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, Allah telah menjanjikan kepada kita, kepada manusia, bagi yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya dan menjadikan yang menuntut ilmu itu orang yang mulia. Seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan, Allah berfirman, yarfa'illahu amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, itu. Kemudian akan tetapi sangat disayangkan pada zaman sekarang itu banyak sekali orang yang menuntut ilmu, yang berpendidikan tinggi, tetapi jiwa dan raga mereka tidak murni dalam hal kependidikan. Mengapa? Seperti contohnya orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, orang-orang yang berpolitik, itu semua mereka semua sangat handal, tidak dilakukan lagi dalam ilmu sosial mereka, tetapi jiwa dan raga mereka itu tidak berkependidikan sehingga mereka melakukan korupsi. Kemudian pengacara, hakim, jaksa, mereka itu sangat pintar dalam hal komunikasi maupun hal ilmu hukum. Tapi apa? Mereka, jiwa raga mereka itu tidak merasuki pendidikannya. Pendidikan itu tidak merasuki jiwa raga mereka, sehingga mereka tidak adil, tidak jujur dalam memutuskan sebuah keputusan. Nah, mengapa sih bisa demikian? Ya karena jiwa raga mereka itu tidak, naluri mereka itu tidak berkependidikan. Mereka itu hanya menjunjung tinggi menuntut ilmu
untuk karir, tetapi tidak untuk kehidupan juga, tidak dimanfaatkan juga dalam jiwa raga mereka. Nah, mengapa demikian juga? Mereka itu tidak berkeyakinan kuat, berketahuan kuat dalam pendidikan mereka, dan mereka itu tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, sehingga mereka tidak tidak sesuai prosedur, tidak, jadi seolah-olah ilmu itu tidak cahaya bagi mereka, tetapi malah menjadi sebuah kegelapan bagi mereka karena tidak dibarengi dengan akhlak mulia, dan mereka tidak meyakinkan ke pendidikan mereka, seperti itu. Kemudian, jadilah manusia yang tidak menyia-nyiakan waktu kalian. Jadilah manusia yang tidak menyia-nyiakan waktu. Pergunakanlah waktu kalian sebaik mungkin, karena dalam kita hidup hanya sekali, sedangkan dalam kehidupan banyak sekali mengandung nilai kependidikan, baik itu secara formal maupun informal. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang, hari esok, dan hari akhirat kelak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung dengan perkataan saya. Semoga kita semua dijadikan manusia yang berilmu, dijadikan manusia yang berpengetahuan, dilancarkan dalam menuntut ilmu kita, dilancarkan dalam usaha kita untuk mencari pengetahuan dan mencari ilmu. Dan semoga kita semua memiliki akhlak yang mulia, sehingga ilmu itu dapat menjadi cahaya bagi kita, bukan malah menjadi sebuah kegelapan bagi kita. Maka jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah merasa cukup, harus kejar terus, harus tumbuh rasa ingin tahu. Itu manfaat bagi kita, keluarga, dan bagi sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.